setiap kita pasti mendambakan hidup penuh dengan kasih sayang. Setiap orang mendambakan hidup penuh dengan kasih sayang. Karena kasih sayang itulah yang akan menimbulkan hidup ini menjadi tenang, menjadi damai, menjadi bahagia. Dan rugilah mereka yang apabila di dalam hatinya sudah tercabut rasa kasih sayang. Betapa indahnya kalau kita di rumah penuh dengan kasih sayang. Seorang ayah menyayangi anaknya, seorang suami menyayangi istrinya, istri menghormati suaminya. Di rumah saja kita hidup tenang dan damai karena adanya kasih sayang. Begitu juga kalau kita di dalam jamaah ini, begitu juga kita di dalam pekerjaan, begitu juga dalam tugas, begitu juga ketemu dengan tetangga, masyarakat. Kasih sayang itu kalau dapat kita ibaratkan seperti pancaran sinar matahari pagi. Dari dahulu sampai sekarang sinar matahari terus menerus menyinari dunia ini dengan sinarnya dan tidak pernah berhenti sedikit pun dan tidak mengharapkan sedikit pun dari cahaya yang dipancarkannya itu. Cahaya yang dipancarkannya itu dilakukan penuh dengan keikhlasan. Itulah diibaratkan kasih sayang dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan khalidhal qaf lam faddu min haulik. Yang artinya maka karena berkat rahmat kasih sayanglah dari Allah engkau ini berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut kepada siapapun. Ayat ini dilanjutkan Allah, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh diri dari sekitarmu. Tidak ada orang yang senang dengan orang yang kasar, orang yang keras, apakah perbuatan maupun ucapannya. Islam mengajarkan kelembutan, Islam mengajarkan kasih sayang kepada siapapun. Oleh karena itu mari kita perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW tentang mengajarkan nilai-nilai kasih sayang dalam kehidupan kita. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Kata Rasulullah, ada 3 hal seseorang akan merasakan manisnya iman. Halawah itu artinya manisan kalau kita. Halawatul iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Ada 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kalau orang sudah sampai mencintai Allah, ya, mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya, maka dia akan
merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beramal ibadah. Orang yang mencintai Allah tentu orang yang patuh, taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah tentu senang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Yang kedua adalah dia mencintai saudaranya melebihi dari cinta kepada dirinya. Dan dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Jadi mencintai saudaranya, sesama muslim, sesama orang beriman ini bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dah mencintai seseorang, mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya karena Allah, maka dia akan menemukan manisnya iman. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang akan menemukan manisnya iman adalah wa ayyakrahu ayya'udal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukhzafa finnar. Yang ketiga adalah enggan untuk kembali kepada kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana dia enggan kalau dimasukkan Allah ke dalam azab api neraka. Jadi ada tiga yang manisnya iman. Salah satunya adalah mencintai saudaranya karena Allah. Jadi kita mencintai saudara kita ini karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau orang sudah mencintai saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan manisnya iman dan akan merasakan indahnya kehidupan ini. Oleh karena itu kalau kita lihat betapa Allah itu sayang kepada kita, betapa Allah itu cinta kepada kita, bagaimana cintanya Allah itu kepada kita. Ini disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Hadis ini menjelaskan bagaimana cintanya Allah kepada kita orang yang beriman. Hadis ini hadis yang panjang, diceritakan sebagai berikut. Dalam sebuah peperangan, tepatnya setelah terjadinya peperangan, maka terlihat seorang anak laki-laki sedang dilelang. Jadi kalau kalah perang itu jadi budak, dilelang. Siapa yang mau membeli budak ini, anak ini? Hari itu memang suasananya panas, karena memang musim panas. Ada spesial pelelangan, untuk dijual sebagai budak. Ketika saat pelelangan budak itu, anak kecil itu tadi mau dilelang sebagai budak, ada seorang wanita melihat anak tersebut di tengah kerumunan orang banyak. Dan wanita itu tiba-tiba dengan susah payah menerobos kerumunan orang-orang yang banyak yang ingin melelang anak itu bersama teman-temannya. Akhirnya dengan susah payah dia sampai ke tempat anak itu dan segera mengambil dan mendekap. Mendekap itu kalau bahasa kita memeluk anak tersebut. Lalu dia menghadap ke sebelah arah depannya untuk menghalangi anak ini supaya jangan terkena panas, karena memang suasana panas terik. Dan di saat itu wanita itu berkata, "Anakku, anakku, anakku," kata wanita itu. Maka di saat itu orang-orang melihat dan terkejut. Akhirnya orang-orang yang banyak itu membatalkan pelelangan dari anak itu tersebut. Kita tahu wanita itu pasti ibunya.
Setelah kejadian itu Rasulullah SAW kemudian datang dan berdiri di depan mereka. Ya, orang-orang lalu menceritakan, ya Rasulullah, tadi terjadi begini, begini, begini. Maka Rasulullah berkata, ya, mengatakan dia sangat gembira, ya, dengan sikap mereka yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi Rasulullah kemudian bersabda, mengungkapkan sebuah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Apakah kalian kagum akan kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Dia tanya kepada sahabat-sahabat. Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kami kagum dengan cintanya seorang ibu kepada anaknya, kasih sayangnya kepada anaknya. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian semua daripada kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Luar biasa Allah itu sayang kepada kita. Tidak ada bisa membantah, Pak. Enggak ada di dunia ini bisa membantah sayangnya ibu kepada anak, enggak ada bisa membantah. Tapi kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang kepada kalian orang beriman melebihi ibu itu sayang kepada anaknya. Sayang Allah kepada kita. Maka di dalam Al-Quranul Karim, kata Rahman itu disebutkan sebanyak 57 kali. Dan kata Rahim, kasih dan sayang. Rahman, kasih, Rahim, sayang. Kata Rahim itu ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 95 kali. Maka para ulama berpendapat banyaknya penyebutan kata itu menunjukkan bahwa kedua nama tersebut adalah paling dominan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Cobalah baca kita surah Al-Fatihah, berapa kalimat itu diulang dalam surah Al-Fatihah. Bahkan ada khusus surah yang disebut dengan surah Ar-Rahman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Allah. Ada khusus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Itu menunjukkan betapa Allah itu sayang dan cinta kepada kita. Sampai dalam sebuah hadis, seandainya orang yang beriman itu pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia melakukan dosa lagi, lalu dia bertobat kepada Allah, taubatnya itu diterima walaupun dosa mereka itu sebanyak buih di lautan. Allah akan menutup taubat kita itu kalau kita sudah sampai kharkharah. Betapa Allah sayang kepada kita. Kasih sayang Allah itu luar biasa kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu enggak layak kita yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita, yang mencintai kita. Para jemaah yang dicintai Allah, coba kita lihat bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita umatnya tentang kasih sayang. Rasulullah menggambarkan orang yang beriman ini bersaudara. Orang yang Islam dengan orang Islam itu bersaudara. Persaudaraan kita itu, Pak, seperti satu bangunan. Ini bangunan ini, Pak. Ya. Masing-masing bangunan ini menguatkan satu sama lain. Bahkan Rasulullah mengibaratkan kasih sayang kita, persaudaraan kita tuh seperti dua tangan. Ini tangan kita yadun. Kalau tangan kanan ini nanti perlu sama tangan kiri, dia nggak nanya-nanya, dia langsung membantu. Kalau nanti tangan kiri butuh tangan kanan, dia langsung membantu. Begitu juga kalau mata yang sakit, dia elus dengan tangan. Dia nggak tanya-tanya. Begitu hebatnya nilai persaudaraan, nilai kasih sayang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kalian seperti dua telinga. Walaupun kalian tempat yang berdekatan, ya,
tak pernah bertemu sampai kapanpun. Coba kita lihat, telinga kanan sama telinga kiri nggak pernah ketemu. Maka umat Islam itu tak boleh seperti itu. Ya, kita ini bersaudara, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, dan saling mencintai di antara satu dengan yang lain. Begitu juga Rasulullah SAW itu sangat sayang dengan istrinya. Rasulullah itu adalah seorang suami yang sangat meninggikan kedudukan istrinya, dan istrinya itu dihormati oleh Rasulullah SAW. Sebagai seorang suami, Rasulullah itu begitu sabar dia menghadapi apa yang diinginkan oleh istrinya. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi sebaik-baik kita itu paling baik dengan keluarga kita, termasuk istri. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluargaku, dengan istriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum dia mengatakan sesuatu, dia telah berbuat dulu. Itulah Rasulullah. Sampai begitu Rasulullah mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam keluarga. Begitu juga Rasulullah itu sayang betul dengan anaknya, Siti Fatimah. Bahkan di dalam satu hadis dijelaskan bahwa Fatimah ini sibiran tulangku. Artinya paling disayang oleh Rasulullah. Siapa yang menyakiti dia berarti menyakiti diriku. Bahkan Rasulullah itu kalau Fatimah datang, langsung Rasulullah itu berdiri dan menyongsong anaknya. Begitu juga ketika ayahnya datang, baginda Rasulullah SAW mengunjungi rumah Siti Fatimah, maka Siti Fatimah langsung menyongsong ayahnya. Begitu luar biasanya anak dengan ayah di dalam kasih dan sayang, dan itulah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah dengan cucu-cucunya, dengan Hasan dan Husain. Bagaimana riwayat menceritakan ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat, maka cucunya itu naik ke punggung Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak bangun dari sujudnya. Dia tunggu cucunya itu bangun dulu dari tempatnya, barulah Rasulullah itu bangun dari sholat. Begitu cintanya Rasulullah kepada cucu-cucunya. Begitu juga Rasulullah cinta kepada sahabat-sahabat beliau. Bahkan Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya. Diriwayatkan dalam satu hadis ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, adakah yang paling mulia? Siapakah yang paling mulia di antara kita? Siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Maka sahabat berkata, tentu malaikat ya Rasulullah, karena dia itu patuh kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kata Rasulullah, benar ucapanmu, tapi bukan itu yang kau maksudkan. Kalau gitu ya Rasulullah, para pesuruh Allah, pada Rasul-Rasul Allah yang paling mulia ya Rasulullah. Betul, tapi bukan itu yang kau maksudkan. Kalau begitu ya Rasulullah, kami para sahabatmu. Ya, betul kata Rasulullah, tapi bukan itu yang kau maksudkan. Orang yang paling mulia adalah orang yang nanti hidup ratusan tahun setelah aku, tapi dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia beriman dengan aku, dia mencintai aku dan merindukan aku. Maka kata Rasulullah, aku mencintai dia dan aku merindukan dia. Mudah-mudahan kitalah yang dicintai Rasulullah, kitalah yang dirindukan Rasulullah. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah melihat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tapi kita mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri. Kita merindukan Rasulullah, kita ingin bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah itu cinta dan sayang kepada kita umat. Nanti yang paling sibuk pada hari kiamat nanti Rasulullah. Apa yang disibukkannya? Dia mencari umat-umatnya, kita yang dicari. Dia tidak ingin satupun umatnya itu masuk neraka. Dia ingin umatnya itu semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita semua dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti bersama Rasulullah di dalam surganya. Dan tidak lagi dapat dipungkiri, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta, kasih, menghormati bukan saja kepada umat Islam. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita harus menghormati, mengasihi orang-orang di luar Islam. Bagaimana sejarah membuktikan ketika terjadi Fathul Makkah, pendudukan kota Mekah, ketika itu Rasulullah datang ke Mekah, tidak ada seorang pun orang kafir yang tersentuh dan disakiti oleh orang Islam ketika itu. Dan ketika itu Makkah dapat dikuasai oleh Rasulullah tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua dilindungi, padahal mereka dulu diusir dari Mekah, itu diusir ke Madinah, ditindas, ya, diboikot, tapi itu tidak dilakukan ketika Rasulullah memperoleh kemenangan. Itu menunjukkan bahwa agama kita Islam mengajarkan walaupun kita berlainan akidah, tetap diperintahkan untuk hidup rukun damai, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai di antara kita. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada hewan sekalipun, Pak, kita harus berkasih sayang. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita dalam menyembelih hewan? Kata Rasulullah, kalau kita hendak menyembelih hewan, tajamkan pisaumu supaya mudah nanti kita menyembelih hewan yang mau kita sembelih. Itu menunjukkan agama kita Islam mengajarkan kepada kita, kepada hewan pun harus sayang. Kalau nanti kita menyembelih ada 2 ekor, 1 ekor yang disembelih, yang belum disembelih ini jangan dilihatkan kepada yang mau disembelih. Enggak boleh ditunjukkan, atau kita asah pisau ini, Pak, kita tunjukkan, ini temanmu nih sekali nih, nanti giliranmu berikutnya. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh kita lakukan seperti itu. Ya, harus yang kita mau sembelih yang kedua ini jangan tahu kita menyembelih yang pertama. Agama mengajarkan kita seperti itu, dan kita menyembelih menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kita menghadap kiblat. Yang menyembelih itu tutup aurat. Begitu luar biasanya Islam mengajarkan. Ya, maka dulu di zaman jahiliyah, orang kalau mau makan daging unta, Pak, itu dia ambil pahanya aja waktu hidup-hidup. Dia ambil waktu hidup-hidup, ya, dipotong lalu dipanggang. Islam melarang yang demikian, bangkai itu nggak boleh. Bahkan ketika kita menyembelih itu harus 2 pernapasan itu harus putus, urat makanan, urat napas, betul-betul dah yakin kita, ya, penuh dengan kasih sayang. Kalau sudah mati dia betul-betul mati, barulah dia dimasukkan ke air panas. Jangan masih hidup masukkan air panas. Begitu ajaran agama kita Islam luar biasanya, Pak. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, buka surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam merasakan bagaimana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di ujung pertemuan kita ada 5 keutamaan sifat kasih sayang. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan sifat kasih sayang itu dalam diri kita. Karena orang yang memiliki sifat kasih sayang, hidupnya akan damai, akan tenang, dan akan bahagia. Ada 5 keuntungan, Pak, dari sifat kasih sayang itu. Apa yang pertama? Akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari akhirat kelak. Di saat hari akhirat itu nanti, Pak, nggak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Matahari sejengkal dari atas kepala kita. Bayangkan sekarang aja matahari itu, Pak, jaraknya 150 juta kilometer. Bagaimana nanti kalau seandainya matahari itu sejengkal dari atas kepala kita? Panas, nggak ada lagi naungan ketika itu. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat nanti. Allah berfirman, apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Aina itu mana? Manakah orang yang mencintai karena keagunganku? Mana orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai, saling kasih sayang karena Allah, dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, pada hari ini, hari kiamat nanti, uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zillihi. Maka pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, dan tidak ada naungan kecuali naungan dari aku. Jadi orang yang kasih sayang, Pak, karena Allah, cinta, kasih sayang karena Allah, nanti akan mendapatkan naungan di akhirat kelak. Jadilah kita saling menyayangi, saling mencintai di antara satu dengan yang lain. Jangan ada sifat dengki, iri, benci dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, keutamaan orang yang memiliki sifat kasih sayang, orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Itu pasti terjadi, Pak. Orang menyayangi pasti disayangi. Orang yang tidak menyayangi, siapa yang mau menyayangi? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Makanya kita kalau ingin disayangi, sayangilah orang. Kalau ingin dihormati, hormati orang. Jangan kita ingin dihormati, tapi kita tidak mau menghormati orang. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang. Ya, itu enggak jauh, Pak, dari itu dia. Dunia itu seperti itu dia. Ya, kalau kita ingin disayangi, ya sayangi orang. Ingin dihormati, hormati orang. Ingin dihargai, hargai orang. Ada orang kadang-kadang ingin dihargai, tapi sama orang nggak mau menghargai. Ya, nggak ngepas itu, nggak cocok, nggak nyambung kalau sekarang bilang. Yang ketiga adalah Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Karena Allah penyayang, maka kalau kita ingin disayangi Allah, jadilah kita orang yang penyayang. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, innama yarhamullah min ibadihir ruhama'a. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang.
Jadi kalau kita jadi orang yang penyayang, Allah akan menyayangi kita. Yang keempat, keutamaan sifat penyayang adalah akan diturunkan Allah rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang suka menyayangi di antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kasih sayang itu menciptakan kedamaian dan ketenangan di antara kita. Maka satu ketika Rasulullah berkata, sekali-kali tidaklah sempurna iman kalian sebelum kalian saling menyayangi. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kami ini saling menyayangi ya Rasulullah satu sama lain. Kata Rasulullah, kasih sayang itu tak terbatas. Kasih sayang itu bukan saja sesama kita orang beriman, tapi kasih sayang itu terhadap semua manusia. Oleh karena itu hadis ini jelas kepada kita menunjukkan bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada, kepada siapapun kita. Tebarkan kasih sayang, tebarkan kedamaian, tebarkan ketenangan, ketentraman dimanapun kita berada. Lihatlah sholat. Sholat itu Pak mengajarkan kalau kita mengakhiri sholat, rukun terakhirnya adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa nilai filosofi di situ? Apa yang diajarkan agama kita? Dimanapun kau berada, bikin ketenangan orang. Salam, selamat, bikin orang tenang di kanan, bikin orang tenang di kiri, bikin orang tenang di sekelilingmu. Itulah pesan terhadap orang yang sholat. Orang Islam bikin ketenangan, bikin kenyamanan. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Catat itu. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang sesuka hati. Islam tidak pernah mengajarkan orang untuk saling bermusuhan di antara kita satu yang lain. Enggak pernah Islam mengajarkan demikian, Pak. Islam mengajarkan menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada, kepada siapapun. Islam mengajarkan kita hidup dengan penuh kedamaian. Islam mengajarkan kita hidup ini penuh dengan ketenangan. Islam mengajarkan kita hidup dengan kenyamanan. Inilah ajaran agama kita Islam. Mudah-mudahan kita berjanji kita akan menebarkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang dimanapun kita berada. Mudah-mudahan tema kita malam ini sebagai pesan kepada kita semua bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang tenang, agama yang selalu menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat dan berguna, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayang di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.